Cerita ini terjadi pada tahun 2015 di salah satu rumah sakit di kota C, Jawa Barat. Cerita ini dialami sendiri olehku. Panggil saja aku Langit. Kala itu aku masih menjadi seorang mahasiswi kesehatan di salah satu sekolah tinggi di kota K. Dan pada saat itu, aku tengah melaksanakan praktikum atau yang biasa disebut PKL selama 9 hari di salah satu rumah sakit besar di kota C. Oh ya, untuk tempat, nama, dan kota aku samarkan ya. Dan bagi kalian yang tahu, tolong dirahasiakan. Aku dan ketiga temanku, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, panggil saja Bulan, Bintang, dan Raja, sedang bertugas untuk jaga malam di salah satu ruang rawat khusus penyakit dalam untuk laki-laki. Dari awal dinas tidak ada kejadian apa-apa. Hanya saja ketika kami datang untuk berdinas di salah satu ruang rawat, ada satu-satunya pasien di sana yang meninggal dunia. Ketika aku dan ketiga temanku datang untuk berdinas, pasien baru saja dibawa pulang oleh keluarganya. Tindakan medis demi tindakan medis telah kami lakukan. Sampailah di waktu tengah malam. Saat itu, dokter, perawat, dan tim medis lainnya telah mengajak kami untuk beristirahat. Lalu, kami putuskan untuk istirahat di ruang nurse station dan kami bergantian untuk tidur. Karena takut ada pasien yang membutuhkan bantuan. Tepat pukul 01.07 dini hari, temanku Raja dan Bintang bergiliran berjaga, tapi mereka tak sengaja tertidur bertopang tangan di meja. Aku dan Bulan pun sama tertidur juga, tapi tak lama dari itu terdengar suara langkah kaki mendekat. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk lengan bagian atasku seraya berkata, "Dek, ibu minta tolong." Aku pun terbangun. Dengan samar aku melihat ibu itu berdiri di samping kiriku. Aku coba membangunkan Bulan di sampingku, tapi dia tidak bergeming. Aku juga membangunkan Raja dan Bintang, tapi mereka pun tidak terbangun. Akhirnya, karena kasihan pada si ibu dan temanku tidak ada yang terbangun, aku putuskan untuk menolong ibu itu sendirian. "Baik Bu, mari tolong tunjukkan ruangannya di mana." Lalu aku dengan ibu tersebut berjalan beriringan. Ibu itu jalan lebih dulu. Aku mengikutinya di belakang, seraya membetulkan kerudung dan merogoh saku untuk mengecek sarung tangan, karena takut dibutuhkan ketika melakukan tindakan, dan aku tidak perlu bolak-balik ke nurse station apabila di ruangan pasien nanti membutuhkan benda tersebut. Aku melihat ibu itu berjalan masuk ke ruang rawat, tepat di samping nurse station. Dan dalam pandanganku di sebalik kaca pintu, saat itu ruangan tersebut terlihat terang, juga terlihat ada beberapa pasien dan keluarga pasien di dalamnya. Namun anehnya, aku tidak mendengar suara pintu itu terbuka ketika si ibu masuk. Padahal, pintu ruangan tersebut biasanya sangat berisik ketika dibuka. Setelah aku selesai menyiapkan atribut medis untuk tindakan, aku langsung menuju pintu tersebut. Baru aku memegang gagang pintu itu, tiba-tiba pundak kiriku ada yang menepuk, dan refleks aku menoleh ke arah kiri tanpa melihat ruangan yang tepat berada di hadapanku. "Dek, lagi apa di sini?" Ucap bapak-bapak yang kukenal. Panggil saja Pak Didit. Beliau seorang POS di ruang rawat penyakit dalam tersebut. For your information guys, POS itu pembantu orang sakit. Biasa membantu untuk mengurus administrasi pasien yang belum lengkap atau hal lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh tim medis. Lalu aku menjawab, Pak, itu ada keluarga pasien minta tolong." Di tengah kagetku, Pak Didit bilang, "Astagfirullah, maaf ya dek." Pak Didit sambil mengusap wajahku dan berkata, "Coba lihat ruangannya dek." Seketika darahku berdesir, wajahku memucat pasih,
Aku terkesima melihat ruang rawat itu gelap gulita, kosong melompong. Semua atas bed ditaruh kursi menandakan bed kosong, dan pintu pun tertutup rapat juga dililit rantai dan digembok. Aku langsung digandeng Pak Didit ke ruang nurse station dan langsung disuruh duduk, juga dikasih air minum yang sudah didoakan oleh Pak Didit. Hampir 2 jam badanku gemetar dan tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai akhirnya ada suara tahrim tepatnya pukul 03. Aku mulai bisa cerita dan merasa tenang. Pak Didit juga para medis senior di sana bertanya kepadaku apa yang sudah terjadi. Aku pun menceritakannya. Jadi, dalam pandanganku, ada seorang ibu-ibu paruh baya membangunkanku dan meminta tolong untuk pergi melihat suaminya di ruang rawat. Aku pergi sendiri karena ketiga temanku tidak ada yang bangun. Aku melihat ibu itu memakai kerudung warna merah polos dengan baju warna hitam bunga-bunga berwarna merah dan hijau. Akan tetapi, selama berjalan di belakangnya, aku tidak melihat ke arah kaki ibu tersebut. Aku hanya fokus melihat ke kerudung dan punggungnya saja. Fun fact-nya guys, ternyata ini bukan kejadian yang pertama kalinya. 2 hari setelah kejadianku, ada temanku yang mengalami persis ceritaku, bahkan lebih parah dan nyeremin. Dan plot twist-nya lagi, aku baru ingat ternyata ibu-ibu yang minta tolong kepadaku itu merupakan keluarga pasien yang meninggal ketika aku datang waktu mau berdinas malam. Oke, untuk cerita selanjutnya di next video ya guys. See you.